yang ini, pilih yang itu ya. coba di rotate Pak. Pilih yang sebelah sini. Lalu untuk yang pitch-nya ini tinggal dimasukkan Pak. Pitch-nya tadi berapa? M16 kali 2 ya. Berarti situ masukkan pitch-nya 2. Kalau sudah tinggal di OK. Selanjutnya masuk ke standar ya, plusnya diklik standar join. Lalu kalau saya di sini silindrikal Pak, silindrikal ini. Klik kanan, lalu properties. Nah ini ada dua, ada dot 2, dot 1 ya. Kita pilihnya yang dot 1 untuk radius ya. Pilih yang dot 1. Lalu ininya di enable ya. Pilih yang ini. Pilih yang ini, terus di enable ininya. Pilih yang velocity Pak. Velocity. Nah ini tuh masukkan 14.526. Nah ini perhitungannya dari jarak ini Pak. Ini jaraknya berapa? Dikali 350 dibagi pitch-nya. Pitch-nya tadi kan 2 ya. Sini tuh jaraknya kalau saya ukur tadi 81 Pak. Jadi 81 kali putaran 360 dibagi pitch-nya 2. Jadi hasilnya 14.526. Dikasih minus dia biar ke sini. Tapi kalau kita mulainya nempel di sini terus ngebuka berarti itu plus. Nah ini kalau yang belum muncul kan muncul kalkulatornya, itu cara ngisinya gimana? Oh iya, oh ini ya. Maaf. Tadi tuh ininya di sini ya Pak. Nah kayak gitu ya. Oh ini panah ini Pak. Oh, panahnya diklik terus pilihnya yang kontak value. Ini kan ini jarak kali berapa? 14.526. Itu cara ngitungnya pitch kali Pitch kali jarak ini Pak. Jarak dari sini ke sini. Bukan pitch. Jarak ini ke sini jaraknya berapa? Dikali 360 dibagi pitch. dibagi pitch. Jarak kali 360 dibagi pitch. Kalau sudah tinggal di OK. Ini sama ini ya? Ya, ketemu 14 berapa tadi Pak? Ya. 14.000. Yang ini terus dulu berapa? Kabarnya 12 sama 10. Ini Pak. Oke. 14.526. Itu tadi udah dua. Ini jaraknya 81 ya kalau saya ikut pitch-nya. Iya. 2. Oke. Oke. Ada kita 2 poin dalam satu sketsa. Sudah di OK. Habis itu oke. Di situ kemana? Di situ ada lagi yang silinder yang di sini. Setelah di OK di play aja.
Smart dia. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini pertama ininya harus kita ini dulu ya Pak. Nah, ini kan masih bisa digerakkan ya. Ya. Sebenarnya ini bisa dimulai dari mana saja Pak. Misalkan Bapak pengennya simulasinya mulai dari sini atau mulai dari sini, itu silakan. Cuman yang pasti kita harus tahu jarak ini Pak. Kalau misalkan mulai dari sini, Bapak masuk ke annotate ya. Sini ada dimension. Nanti diukur dulu jarak ini sampai ke sini berapa. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau dari titik awal ya, titik 0, Iya. berarti ini kita jadi kalau misalkan kita pengennya dari titik ini ya, biar kita nggak ini ya, kalau misalkan kita dikira-kira ini pasnya sampai berapa nih, kan ini masih bisa tembus ya. Atau bisa diaktifkan yang kontak set, tapi itu nanti di ini aja Pak. Ini yang paling mudah sih di constraint aja Pak. Jadi di constraint permukaan ini nempel ke permukaan ini. Oke. Lalu yang ininya tinggal di nonaktifkan. Kalau sudah nempel seperti ini ya, constraint yang ini di klik kanan lalu dinonaktifkan pakai yang suppress. Jadi dia warnanya berubah ya, berarti itu tidak aktif. Sampai sini coba dulu Pak, supaya pas nempel dulu. Dua itu hasilnya 14 berapa tadi? 14.526. Tapi ini tidak harus Pak. Nanti mau simulasinya ternyata saya pengennya hanya sampai sini ya, berarti nanti harus tahu jaraknya dari sini ke sininya berapa. Rentangnya itulah ya. Ya, rentangnya inilah sampai mentok pas di sini tuh 81. Sampai sini udah dan nempel ya. Oh ininya di nonaktifin Pak. Di kanan ininya suppress. Ya. Di constraint-nya ya. Kalau sudah silakan masuk ke environment ya. Masuk ke dynamic simulation. Silakan masuk sini. Nah, nanti dicek dulu Pak standarnya di sini, standar join ya. Ada nggak yang ini Pak, sumbu apa? Nah sumbu ini. Ini tuh sumbu ketika kita join yang ini dengan apa? Sumbu. Bulir yang dirahan tetap ya. Ya. Dengan bulir ini. Nah ini yang ini. Jadi yang itu Pak. Pasti Itu berarti insert join. ya? Enggak. Ini baru memastikan dulu Pak.
memastikan kita cek ada nggak. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tadi Bapak bikinnya apa Pak? Joinnya ketika di assembling Waduh, beda Pak ya. beda ya? Joinnya ini insert apa? Sumbu ini dengan sumbu ini ya? Iya. Tapi nggak muncul ya? Betul Pak. Ini kan. Coba cek. Ininya pilih yang screw ya. Ininya pilih yang screw. Bisa join dengan sebagai screw. Pause dulu. Sudah? Udah. Pilih screw. Lalu di sini yang komponen satu ini pilihnya di ujung lingkaran yang ulir rang tetap ya. Sini. Ini. Ulir rang tetap. Ya ini Lingkarannya saja. lingkarannya saja Pak. Itu tuh sebenarnya itu ulir yang rang tetap. Kalau ngobrol gimana? Disorot pas coba Pak sampai ketemu. Udah. Iya, silakan. Ini kan maksudnya lingkaran garis. Yang di sini ya, yang ini komponen duanya. Ini Pak di Jadi komponen satunya yang ini belah sini, komponen duanya yang ulir ininya. Tinggal masukkan pitch-nya di bawah ini. Pitch-nya berapa? 2 ya. Oh ini. Tinggal di play. Ini juga nanti gantian nanti. Jadi ini apa? Oh mungkin bisa. Lalu di standar joinnya ini diklik Pak plusnya. Lalu pilih yang sumbu ini Pak, yang kayak ini ya. Jadi sini juga ada. Jadi Yang ini tuh klik kanan, lalu properties Pak. Di standar join ya. Standar join cari yang sumbu ini Pak. di sini. Semua gimana ya? Yang penting ini aja Pak. Supaya bisa dibuat. Lalu kita pilihnya yang ini Pak, yang apa? Ini saya rubah dulu ke posisi yang sama ya. Nah ini kan ada general ya, general, ada dop 2, ada dop 1. Kita pilihnya yang dop 1R. Karena ini kan revolution ya. Lalu ininya diaktifkan Pak, enable-nya diaktifkan. Pilih yang ini ya. Pilih yang pojok sini.
terus ininya diaktifkan. Selanjutnya pilih yang velocity. Lalu di sini ada tanda panah ya. Diklik, pilih yang constant value. Lalu masukkan nilai itu, Pak. Nah, nilai ini didapat dari yang tadi ya. 81 kali 360 dibagi pitch-nya 2. Jadi hasilnya 14.526. Terus dimundur ya, berarti plusnya dihilangkan. Dibagi waktu, Pak. Waktunya dikali pitch. Nah ini Pak, rumusnya tuh. Berarti tadi 81 kali 360. Tadi yang pas di playernya itu pas waktunya ditambah ya. Iya. Itu kan ada yang 14. Iya. Ya, karena yang di 14.000-nya itu nggak dirubah. Harusnya seperti ini, Pak. Yang di propertiesnya ini yang dimasukkan di velocity-nya tadi. Iya, tadi kan tadi tuh berapa jaraknya 81 ya? 81 kali 360. Tadi tuh yang depotnya kan 1. Iya. Ya 1 kali 2. Makanya jadi hasilnya 14.000 berapa? 800 sekian lah ya. Nah kalau misalkan ini jaraknya 81 masih 360. Yang ini pitch-nya diganti 5. Pitch-nya diganti 5. Tapi ininya masih tetap jadi bablas. Yang di propertiesnya tadi. Jadi ininya harus diganti juga. Kalau ininya diganti, ininya ganti. Makanya tadi bablas. Ya, jadi kalau ininya pengen diganti waktunya jadi 5 detik, berarti ininya 8. Di velocity-nya diganti juga. Gitu ya. Minus apa? Jadi, yang ininya juga harus nah ini dirubah jadi hasilnya itu 1458. Jadi kalau ininya 10 detik berarti ininya juga diganti jadi 1458 tadi. Di urutan ke-10 ada Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan estimasi 2.700 hingga 2.900 janda muda. Urutan ke-9 ada Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dengan estimasi sekitar 2.800 hingga 3.000 janda muda. Bergeser ke barat, di urutan ke-8 ada Kabupaten Serang, Banten mencatat lebih dari 3.000 janda muda. Di urutan ke-7 ada Kabupaten Tegal melaporkan sekitar 3.200 hingga 3.400 janda muda. Di urutan ke-6 ada Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menghadapi angka perceraian yang tinggi sekitar 3.400 hingga 3.600. Kita ke Provinsi Jawa Timur, di urutan ke-5 ada Kabupaten Banyuwangi sekitar 3.500 hingga 4.000 janda muda. Tak jauh berbeda dengan Banyuwangi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berada di urutan ke-4, sekitar 4.000 hingga 4.200 janda muda.
Kabupaten Banyumas menduduki urutan ketiga dengan estimasi sekitar 4.200 hingga 4.500 janda muda. Naik satu peringkat di urutan kedua ada Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan sekitar 3.800 hingga 4.500 janda muda. Dan urutan paling teratas diduduki oleh Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan perkiraan 4.000 hingga 5.000 janda muda.